Hijrah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai proyek khatam Quran di segmen hijrah ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran agar kita lebih termotivasi. Ada banyak sekali keutamaan membaca ayat Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di dalamnya terdapat petunjuk untuk hidup di dunia. Orang mukmin yang selalu membaca Al-Quran digambarkan dalam hadis Abu Daud seperti buah yang wangi dan manis. Kemudian, orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran digambarkan seperti buah yang rasanya manis namun tidak wangi. Selanjutnya, orang fasik yang suka membaca Al-Quran digambarkan seperti buah yang aromanya wangi namun rasanya pahit. Terakhir, orang fasik yang tidak suka membaca Al-Quran digambarkan seperti buah yang tidak beraroma dan rasanya pahit. Dari berbagai sumber, di video ini telah dirangkum 14 keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, merupakan ibadah terbaik. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir yang artinya, Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang kedua, menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, "Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya." Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, mendapat pahala yang besar. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, "Siapa saja membaca satu huruf dari kitab Allah yaitu Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Di riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca satu huruf kitab Allah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan dengan huruf itu. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidaklah mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf." Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, menjadi penolong untuk orang tua. Barang siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan mengamalkannya, kelak di hari kiamat dikenakan mahkota dari cahaya yang sinar kemilaunya seperti cahaya matahari. Dan bagi kedua orang tuanya masing-masing dikenakan untuknya 2 pakaian kebesaran yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Maka kedua orang tuanya bertanya, "Mengapa kami diberi pakaian kemuliaan seperti ini?" Dijawab, "Karena anak kalian berdua belajar dan menghafal Al-Quran." Hadis riwayat Al-Hakim. Yang kelima, memberi syafaat di akhirat. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para ahlinya." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda dalam salah satu hadisnya, "Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada orang yang telah membaca dan mengamalkan isinya." Hadis riwayat Ahmad. Mendukung hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Puasa dan Al-Quran, keduanya akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Yang keenam, disanjung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mereka membaca kitabnya dan mengkajinya, melainkan mereka akan dilimpahi ketenangan, dicurahi rahmat, diliputi para malaikat,
dan disanjung oleh Allah di hadapan para makhluk dan di sisinya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketujuh, dapat menyembuhkan penyakit. Hendaknya kamu menggunakan kedua obat-obat, yaitu madu dan Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Mas'ud. Hal ini juga diterangkan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 82 bahwa Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi obat segala macam penyakit kejiwaan. Sehingga para pembaca Al-Quran, bahkan orang yang mendengarkan bacaannya, mendapat pula ketenangan jiwa. Yang kedelapan, memperoleh cahaya di hari kiamat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang maksudnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mendengar satu ayat daripada kitab Allah Ta'ala, ditulis baginya satu kebaikan yang berlipat ganda. Siapa yang membacanya pula, baginya cahaya di hari kiamat. 9. Memperoleh kedudukan yang tinggi dalam surga. Bersabda Rasulullah SAW yang maksudnya, dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah, telitilah, dan tartilkan sebagaimana kamu dahulu di dunia mentartilkannya, karena kedudukanmu berada di akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Yang ke-10, mendapat pahala sedekah. Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran terang-terangan seperti orang yang bersedekah terang-terangan. Orang yang membaca Al-Quran secara tersembunyi seperti orang yang bersedekah secara sembunyi. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Nasai. Yang ke-11, merupakan keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Beliau SAW ditanya, siapakah mereka, wahai Rasulullah? Beliau Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah Ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. 12. Yang mahir membaca akan bersama malaikat, dan yang terbata-bata mendapat 2 pahala. Sabda Rasulullah SAW, orang yang mahir membaca Al-Quran kelak mendapat tempat di surga bersama para utusan yang mulia lagi baik. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan masih terbata-bata dan merasa berat dan susah, maka dia mendapat 2 pahala. 2 pahala ini salah satunya merupakan balasan dari membaca Al-Quran itu sendiri, sedangkan yang kedua adalah atas kesusahan dan keberatan yang dirasakan oleh pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Ke-13, mengangkat derajat pembacanya. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab Al-Quran, dan Allah merendahkan kaum yang lainnya yang tidak mau membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-14, didoakan oleh 60.000 malaikat. Ketika seorang hamba menghatamkan Al-Quran, maka di penghujung hatamnya sebanyak 60.000 malaikat akan memohonkan ampun untuknya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Wallahu a'lam bishawab. Dari sekian banyaknya keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran, setidaknya kita telah mengetahui beberapa keutamaan-keutamaannya. Sekiranya itu sudah cukup untuk menambah motivasi kita untuk membaca hingga menghatamkan Al-Quran. Maka dari itu, saya mengajak Anda semua untuk turut mengajak orang-orang tercinta untuk bergabung dalam program Hatam Quran ini dengan cara share video ini agar mereka juga mengetahui keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran. Sekian video ini, semoga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, cek juga video sebelumnya yang berjudul Muqaddimah. Di video itu ada pembacaan khutbah hajah dan penjelasan tentang segmen-segmen yang ada di channel ini. Tonton kuy!